Oleh karena itu tugas Sekber MPU hanya untuk memfasilitasi, ya, dan barangkali memberikan hal-hal yang mempermudah supaya kerjasama kerjasama antar provinsi ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Saya rasa dari kami cukup, dan sebagai sambutan selamat bergabung. Kemudian mohon maaf kalau misalkan dalam pelaksanaan nanti dari awal hingga akhir ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita kedatangan tamu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari UI, Pak nyaris Profesor, Pak Dokter nyaris Profesor Wahyu Setiadi. Selamat datang Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih jadi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi tadi dari Pak Direktur mengatakan bahwa kali ini kita akan diskusikan apa yang akan menjadi agenda kerjasama di bidang kesehatan. Ini menjadi sangat penting karena nanti pada rapat kerja gubernur akan kita kerucutkan menjadi satu program yang akan kita sampaikan kepada pihak tuan rumah untuk dibicarakan dengan 10 gubernur di FKD MPU, anggota FKD MPU. Jadi kali ini kita memang tidak berpanjang lebar, kita akan mengatur waktunya, tapi mohon kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk fokus mengusulkan apa ya kira-kira kerjasama bidang apa yang akan kita kerucutkan. Memang ini memerlukan keseriusan kita, sedikit bentar saja kita perhatikan serius sekali ini, agar ini bisa dibawa menjadi satu kesepakatan bersama. Nah, kami juga menyadari Bapak Ibu yang hadir kali ini mungkin 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu belum menghadiri diskusi mengenai bidang kesehatan ini. Karena itu sebelum diskusi ini kita mulai, saya ingin sedikit minta paparan, penjelasan atau isu-isu yang perlu saat ini dikerucutkan dalam bentuk kerjasama di 10 provinsi oleh tamu kita, ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari UI. Saya mohon komentarnya Prof. Wahyu untuk memberikan ilustrasi sedikit lah sebelum kawan-kawan nanti berdiskusi mengenai kerjasama ini. Monggo dipersilakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Sujadi. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pak, jadi ada 2 slide sedikit Pak, jadi boleh di-share nggak Pak? Terima kasih atas waktunya. Mas Bija, tolong dibantu Pak Wahyu ya. Sudah Pak. Ya. Sudah nampak. Kelihatannya. Ya, saya ini memberikan sedikit insight aja Bapak Ibu untuk jadi bahan pemikiran. Karena kan sekarang pemerintah pusat juga mencanangkan adanya Indonesia merdeka tahun 2021 ini, merdeka dari COVID pada tanggal 17 Agustus tahun ini. Nah itu harapannya juga didukung oleh daerah karena kita sudah ada program vaksin dan berjalan di dalam program yang simultan dari tiap daerah maupun wilayah. Nah saya mengusulkan misalnya di daerah ini bagaimana nanti kerjasama antar daerah 10 daerah ini misalnya yang langsung bisa membuat suatu program-program yang rasional dan terukur, artinya rasional itu bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh pemerintah, diterima oleh
para berbagai kalangan oleh bisnis maupun dari industri, sehingga bagaimana agar semuanya bisa, kalau diterima semua rasional, maka akan bisa berjalan. Yang kedua terukur, jadi ukurannya apa yang bisa kita ukur, hasilnya ada. Jadi setiap usulan itu, misalnya saya usulkan misalnya dari sederhana contoh ya, misalnya dari RT, RW, bagaimana kita dari bawah kan sekarang kalau penyakit kemarin awalnya datang dari atas, dari pintu-pintu masuk COVID ini, dari pintu-pintu pelabuhan dan sebagainya atau bandara, ya dari pusat, ya sekarang ini datangnya dari bawah, jadi dari RT RW hijau. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita dengan cara berbagai atraktif tiap-tiap daerah, misalnya menganggarkan dengan membuat lomba-lomba daerah yang dari merah ke orange, ke kuning, kemudian ke hijau, kemudian menuju sampai tanggal 17 Agustus. Kemudian terbentuknya, kalau sudah terbentuk itu maka terbentuk desa atau kelurahan yang hijau, ya, kemudian terus bertambah terus sampai dalam 4 bulan ini menjadi kecamatan hijau, akhirnya tercapailah menjadi provinsi hijau. Jadi paling nggak tercapai dalam 5 bulan ini menuju 17 Agustus, misalnya dari 10 provinsi ini tercapai, misalnya daerah provinsi hijau. Itu cita-cita yang diharapkan, mudah-mudahan dari grup ini bisa terbentuk. Nah, bentuknya macam-macam ya, bisa lomba ya, dengan insentif tentunya. Jadi kalau daerah yang berhasil menaikkan kelasnya, maka diberikan insentif untuk pencegahan kepada daerah tersebut dalam bidang kesehatan. Kemudian misalnya juga dengan memberikan masker di tempat-tempat umum. Jadi kita juga menyiapkan masker dan tempat cuci tangan, ya, itu juga di tempat umum diaktifkan lagi. Ini karena dikaitkan dengan lomba dan insentif. Kemudian semua aktivitas itu tidak bisa dilakukan tanpa masker. Jadi walaupun sudah ada vaksin, coba dilatih menuju target provinsi hijau ini. Jadi aktivitas itu dibuat semua, mulai dari pejabatnya segala macam, kalau rapat, makan segala macam, sholat pun ibadah semua pakai masker kecuali di rumah yang memang dipastikan hijau. Nah, Bapak Ibu, daerah-daerah tersebut bisa dimulai dari masyarakat, kemudian pelayanan kesehatan dan Pemda. Nah, pelayanan kesehatan itu akan berhenti melakukan tindakan kalau misalnya atau berkurang lah, bukan berhenti melakukan tindakan. Misalnya kita program di masyarakat berupa masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan suatu kegiatan dengan yang ada ventilasi serta mempunyai durasi yang tidak terlalu lama serta berjarak. Itu kita memberikan suatu kegiatan yang ada sanksi dan insentifnya. Nah, ini yang dimaksud dengan terencana, yang terrasional dan terukur. Artinya kita bisa hasil-hasil tersebut nanti kita buktinya adalah daerah tersebut akan menjadi dari merah bergeser sampai menjadi hijau. Nah, itu terukurannya di situ. Kemudian pelayanan kesehatan ini akan dari pemerintah daerah, khususnya di kesehatan tuh, dari testing, tracing, treatment itu tetap dilakukan, tapi makin lama itu akan juga makin berkurang, ya. Vaksin tetap dilakukan dan ruang isolasi dan perawatan tetap dilakukan. Nah, ini beban ini akan jadi kurang kalau misalnya di masyarakat itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, dari pemerintah daerah juga membuat suatu pergub, ya, bahkan kalau bisa Perda, ya, misalnya seperti kayak kawasan tanpa rokok, KTR, ya. Jadi di sini dibuat kawasan daerah bermasker, ya. Jadi dimanapun juga, kalau di mall atau apa itu memang penjual pembeli semua pakai masker. Jadi ada sanksinya diberikan sehingga daerah tersebut kalau mau beraktivitas silakan tapi bermasker. Dan ini maka dengan sanksi dan insentif ini dilakukan untuk memberikan efektivitas daripada program dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ini. Nah, dengan demikian 10 provinsi ini dilaksanakan serentak, ya insya Allah itu hasilnya terukurnya itu rasional dan terukurnya itu akan terlihat. Jadi nanti daerah yang masih merah terus nanti akan dipaparkan supaya kenapa terjadi tetap merah terus, maka itu akan lama-lama akan menjadi hijau, dan itulah targetnya 17 Agustus 2021 menjadi daerah yang merdeka dari COVID, dan 10 daerah ini harapannya menjadi daerah yang bebas dari COVID ataupun merdeka dari COVID tepat pada tanggal 17 Agustus 2021 sesuai dengan pencanangan daripada pemerintah pusat.
Saya kira itu sedikit share tentang upaya bagaimana untuk memunculkan ide-ide lah daripada diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Wahyu. Ini tantangan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, clue-nya adalah terencana, terukur. Dan dalam bentuk bahasa populernya adalah kontestasi lah. Ada semacam kontestasi dan nanti ada semacam reward. Kalau punishment dikomplain masyarakat nanti masih. Bapak Ibu sekalian, kita masuki pada sesi diskusi. Kali ini kita ingin ke Dinas Kesehatan Jakarta. Apa kira-kira ide kerjasama apa yang bisa kita galang bersama di 10 provinsi ini agar kita nanti bisa tadi seperti dibilang Prof. Wahyu, bila dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten menjadi hijau. Mari kami persilakan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ya, siap. Terima kasih Pak Jadi atas waktu yang diberikan kepada kami, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin Ibu Bapak semua, perkenalkan saya Dr. Endang, Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Nafsa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Pak Wahyu. Untuk apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, memang kami di DKI Jakarta juga sudah melaksanakan hal tersebut di atas. Kemudian juga Pak, terkait dengan COVID ini mungkin yang tidak bisa kita lepaskan adalah faktor komorbid yang menjadi salah satu kontributor dari keparahan dari COVID-19 ini ya. Jadi ketika seseorang didiagnosis menderita penyakit-penyakit kronis, penyakit tidak menular, maka PTM ini menjadi kontributor juga ketika dia terinfeksi oleh COVID-19. Nah, mohon izin untuk menyampaikan juga bahwa pada saat ini kami di DKI Jakarta sedang menyusun kajian white paper tentang urban health. Jadi memang saat ini kami sedang mengusung urban health ini, reformasi urban health, dan ini yang sedang kami susun kajiannya bersama dengan para pakar dan ada juga dari FKM UI yang kami libatkan untuk kegiatan ini. Mungkin saya mohon izin boleh sharing paparan terkait dengan urban health ini, karena urban health khususnya adalah faktor-faktor yang harus kita kelola dengan baik dalam kegiatan urban health ini harus menjadi perhatian kita. Seperti dalam MPU yang tahun sebelumnya kita berkoordinasi tentang kesehatan jiwa, mungkin yang kali ini juga tidak jauh dari itu. Mohon izin Pak Jadi, apa saya boleh share screen? Ya, Dr. Endang, sebentar, tentu saja kami izinkan. Itu memang perlu, tapi nanti mohon dikerucutkan ide gagasan kerjasamanya apa dan waktunya mohon agar nanti akan waktunya agar mohon nanti tidak terlalu lama. Oke, monggo silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mas Bejo, mohon dibantu. Sampun Pak. Apakah sudah terlihat Pak di layar? Sudah. Terima kasih. Monggo silakan, Dr. Endang. Ya, siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Jadi. Mohon izin untuk memperkenalkan, tadi sudah saya sampaikan nama, kemudian ada nomor handphone saya dan alamat email. Silakan monggo Bapak dan Ibu boleh dicatat alamat email maupun handphone saya. Kemudian yang sedang menjadi konsen kita saat ini adalah tentang penyakit tidak menular, karena kita menghadapi transisi epidemiologi, demografi, gizi, dan transisi perilaku. Terutama adalah transisi perilaku di mana masyarakat itu kita tahu kurang aktivitas fisik, kemudian konsumsi rendah serat dan tinggi gula garam, merokok, alkohol, dan tingkat stres, terutama di DKI Jakarta. Ternyata prevalensi ODGJ itu juga cukup banyak, jadi dari 1.000 orang itu mungkin ada 1 atau 2 orang dengan ODGJ, kemudian yang mengalami orang dengan gangguan masalah kejiwaan itu dari 1.000 hampir 6 orang yang mengalami ODMK. Nah, masalah kesehatan di perkotaan yang kami hadapi di DKI Jakarta adalah yang pertama adalah masyarakat
masalah kesehatan masyarakat daerah kumuh, kemudian yang kedua masalah kesehatan akibat dampak industrialisasi, yang ketiga adalah keadaan yang berkaitan dengan psikososial, kecenderungan perubahan gaya hidup, meningkatnya kasus gawat darurat, dan perubahan pola pembiayaan. Mengapa perubahan pola pembiayaan ini menjadi hal yang penting untuk kita bicarakan? Karena kita tahu bahwa akibat dari penyakit tidak menular ini, pemerintah harus mengalokasikan hampir 20 triliun di tahun 2018 untuk penanggulangan penyakit tidak menular ini. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, terselenggaranya pelayanan kesehatan di perkotaan yang terjangkau dan bermutu, tersedianya dukungan politis dan dana dari pemerintah provinsi, ini sangat penting sekali. Jadi harus ada dukungan dari semua organisasi perangkat daerah, dari semua stakeholder yang terkait, bahkan juga dari pihak swasta atau dari CSR diharapkan dapat ikut berperan serta di dalam platform Urban Health ini. Kemudian ini kita tahu bahwa dari 10 penyakit terbanyak yang ada di DKI Jakarta memang penyakit tidak menular masih menduduki peringkat yang pertama. Kemudian ini adalah prevalensi penyakit menular dibandingkan dengan data nasional. Jadi ternyata memang di DKI Jakarta untuk hipertensi saja itu lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional berdasarkan Diskesdas tahun 2018. Kemudian untuk diabetes mellitus, untuk di nasional 3,4, kami di DKI Jakarta 2%. Nah, ini adalah hasil capaian yang sudah kami lakukan, yaitu screening untuk usia produktif. Kenapa harus kita lakukan screening? Supaya kita bisa mendeteksi orang-orang dengan faktor resiko penyakit tidak menular. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya dia tidak menjadi sakit, mengingat biaya pengobatan ketika seseorang sudah didiagnosis untuk PTM itu sangat luar biasa besarnya. Terutama adalah komplikasi-komplikasi yang terjadi pada organ ketika dia menderita penyakit tidak menular ini. Kemudian analisis yang kami buat dari segi politiknya sudah ada Permendagri mengenai standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, di mana salah satunya adalah screening faktor resiko PTM. Dan SPM ini merupakan key performance index dari kepala daerah masing-masing. Kemudian dari segi ekonomi kita berharap akan ada penurunan pembiayaan kesehatan. Dari segi sosial kita berharap kesadaran masyarakat akan meningkat akan pentingnya faktor risiko penyakit tidak menular ini untuk dilakukan screening. Dari segi teknologi kita harus bisa membuat suatu sistem yang terintegrasi sehingga mampu mengakomodir data-data pasien, dan juga dari segi environment kita bisa merubah behavior atau perilaku masyarakat agar melaksanakan hidup yang baik, hidup yang sehat, gitu ya. Kemudian risetnya adalah kami melakukan pemetaan sasaran berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaannya. Setiap klasifikasi yang kami gunakan itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Ketika kita melakukan pendekatan untuk anak-anak tentunya berbeda ketika kita menggunakan pendekatan pada orang dewasa. Kemudian kami selalu melakukan survei lokus yang akan menjadi tempat pilot project. Jadi memang tidak semua harus kita perlakukan sama, tapi beberapa tempat kita jadikan sebagai pilot project. Keberhasilan di tempat tersebut itu nanti yang akan kita replikasi di tempat-tempat yang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah melibatkan organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun NGO, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Salah satu upaya atau pendekatan strategis yang kami lakukan adalah dengan melakukan penyusunan regulasi, kemudian leadership platform, melibatkan sektor swasta dan CSR, dan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan. Oke, baik. Ini adalah pertimbangan manajemennya. Jadi kita harus mempertimbangkan berapa anggaran yang bisa dialokasikan. Apalagi saat pandemi COVID ini, beberapa kegiatan ada refocusing anggaran, sehingga memang kita harus bisa memilah-milah mana yang memang harus segera untuk kita TL, mana kegiatan yang non budgeter yang tidak membutuhkan anggaran sama sekali, mana kegiatan yang perlu menggunakan anggaran. Kemudian juga dari APBN, selain itu di DKI Jakarta, Puskesmas dan RSUD sudah BLUD dan CSR. Oke, baik Ibu Bapak, demikian paparan dari kami Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke yang lain, Dr. Endang, sebetulnya kami ingin menangkap kalau DKI punya program-program tertentu. Nah, kira-kira program apa yang bisa di-share dan dijadikan menjadi satu kerjasama dengan 10 provinsi lainnya? Ya, ya Pak. Kami memiliki program health coaching. Health coaching adalah suatu kegiatan. Kami bekerja sama. Jadi health coaching itu adalah kerjasama antara kami, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dengan organisasi profesi dan dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, dengan RSCM. Nah, pada kegiatan health coaching ini, para tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu diberikan pelatihan dan kontinu. Pelatihannya itu kurang lebih sudah berlangsung hampir 1 tahun ini, tapi tidak setiap hari. Jadi pelatihannya 5 hari, kemudian setelah itu setiap minggunya akan dilakukan monitor oleh para klinisi atau oleh para pakar-pakar. Kemudian dalam kegiatan itu teman-teman dilatih bagaimana bisa memberikan edukasi kepada pasien-pasien, terutama adalah penyandang penyakit kronis. Karena kita tahu penyandang penyakit kronis itu gimana mereka harus mengkonsumsi obat seumur hidup, maka adherence atau tingkat kepatuhannya itu biasanya sangat rendah. Akibatnya apa? Seringkali penyakitnya itu tidak terkontrol, mungkin tensinya tetap tinggi, mungkin gula darahnya tetap tinggi. Nah, dengan kegiatan health coaching ini, teman-teman dilatih menjadi seorang konselor bagaimana mendekati pasien dari segi yang lain, begitu. Nah, kegiatan ini adalah tidak hanya kami memberikan pelatihan setelah itu selesai, tetapi ada kegiatan evaluasi pra dan pasca setelah pemberian kegiatan health coaching ini, sehingga kami bisa menilai tingkat keberhasilannya. Jadi ilmu yang sudah didapatkan oleh rekan-rekan yang ada di puskesmas, seberapa besar, seberapa maksimalkah mereka menerapkan kepada penyandang-penyandang penyakit kronis. Nah, mungkin ini bisa dikerjasamakan. Salah satunya mungkin bisa melakukan studi banding pada puskesmas-puskesmas yang sudah mendapatkan pelatihan health coaching. Untuk saat ini memang di DKI Jakarta belum semua puskesmas, dari 44 puskesmas kecamatan itu, baru 10 puskesmas yang menjadi pilot project untuk kegiatan health coaching. Selain pengelolaan penyakit. Terima kasih, Bu Endang, terima kasih. Intinya health coaching ini untuk tenaga kesehatannya. Terima kasih, Dr. Endang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, memang ini kita mau menghemat waktu, jadi kita usahakan apa kira-kira topik pembicaraan kita kali ini yang bisa menjadi kegiatan bersama, menjadi kerjasama di 10 provinsi anggota FKD MPU. Kami bergerak ke Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Apakah sudah siap? Dinas Kesehatan Jawa Tengah? Kalau Jawa Tengah belum. Oh, siap. Monggo silakan. Mungkin saya belum menyiapkan paparan ya, Bapak. Ya, enggak apa-apa, Pak. Jadi, yang penting isunya ini, Pak. Tadi kalau dikaitkan dengan masalah penanganan COVID ya, memang ini kan ada masalah yang sifatnya lintas provinsi, lintas batas muncul memang. Ya, mestinya justru bagaimana MPU ini kan berarti menghilangkan sekat-sekat ini, gitu Pak. Jadi dimanapun masyarakat, rakyat berada, yaitu berarti harusnya perlakuannya menjadi sama. Gitu. Ya monggo, ini kelihatannya permasalahan di masalah pembiayaan, kemudian masalah lokus pelayanan. Ya, ini ambil contoh kan nanti ini setahun ini masalah vaksinasi, Pak. Ya, ini masalah vaksinasi itu justru dengan adanya NIK ini, apakah kita itu memperlakukan masalah lokus ya? Ini menjadi menarik pada saat NIK-nya ini tidak sesuai lokus gitu. Nah mungkin saya lebih cenderung kalau untuk
MPO kalau dalam waktu dekat, mungkin masalah di pembiayaan untuk masalah vaksinasi dan percepatan vaksinasi, Pak. Yang istilahnya, ya bagaimana kita justru permasalahan-permasalahan yang memang memerlukan dukungan pemerintah daerah, ya, bukan permasalahan yang sifatnya mikro ya. Kalau mikro kan udah mungkin bisa diselesaikan kementerian teknis lah gitu. Justru yang kita butuhkan sekarang bagaimana masalah-masalah kesehatan ini yang sifatnya lintas sektor yang kita munculkan. Mungkin itu Bapak dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun Pak Agus. Saya catatnya tentang NIK dan lokus ini menjadi penting. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi terkait NIK dan lokus. Oke, terima kasih Pak Agus. Kami bergerak ke Bali. Dinas Kesehatan Bali. Siap Pak. Monggo dipersilakan Bu. Oke, terima kasih Pak Jadi. Oke, kami terima kasih, setuju sekali, pertama kali setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Wahyu ya terkait daerah hijau, karena memang kami Bali tentu sangat sangat ini terkait daerah hijau ini, terkait dampak dari COVID ini memang terasa sekali di Bali Pak. Jadi karena kami di sektor pariwisata. Jadi mungkin yang perlu kita stressingkan di sini bagaimana kita menyepakati terkait pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan otomatis kami kalau hanya Bali saja yang green, tentunya akan berakibat juga perjalanan yang kembali tentu akan berpengaruh juga terhadap yang di Bali. Tentu kami harapkan kami setuju yang di 10 provinsi ini sepakat yang mana dulu digarap gitu, yang daerah mana juga tadi lokus ya, yang mana dulu digarap terkait dari menuju nanti yang zona green ini. Jadi apakah kita nanti akan sepakat metode apa? Apakah swab-nya? Apakah itu yang untuk pelaku-pelaku perjalanan itu? Tentu ini juga sinergis dengan kemarin ada memang kajian dari Kemenkes juga akan memang membuat satu zona green di Bali itu ya di daerah Ubud. Ya jadi semua fokus juga di sana menghijaukan Ubud dulu. Dan tidak kalah pentingnya juga digarisbawahi menuju Ubud itu ada poin-poin, jadi titik-titik poin yang harus juga kita hijaukan. Jadi tidak hanya tersentral mereka akan di Ubud begitu untuk berwisata. Jadi kalau kami memang berkepentingan untuk daerah setelah vaksinasi ini untuk menjadikan satu lokus mungkin. Lokus apakah itu jadi pilot dulu untuk dihijaukan sehingga ekonomi itu bergerak. Karena tadi juga saya setuju terkait yang di Jawa Tengah bahwa tidak hanya kita kesehatan yang bergerak, tetapi juga ada lintas-lintas sektor yang lain untuk menuju daerah green ini. Mungkin begitu saja Pak. Jadi kami mungkin fokus untuk lokus tadi itu untuk daerah green. Ya. Oke, terima kasih Bu Murdani. Jadi kira-kira kita membuat zona hijau, pilot project, lalu nanti ini menjadi tema kerjasama di antara 10 provinsi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas dari Bali. Kita bergerak ke Jawa Barat. Dinas Kesehatan Jawa Barat ada monitor. Monggo dipersiapkan. Jawa Barat. Jawa Barat belum? Kalau Jawa Barat belum, tadi saya melihat yang dari Lampung. Pak Noviansa, apakah monitor? Siap, Pak Jadi. Monggo silakan Pak Noviansa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviansa, Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Jadi waktunya. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan Pak Wahyu dari FKM UI. Kami Lampung mengusulkan memang terkait hal itu. Dalam rangka tadi zona hijau atau daerah hijau. Maka yang pertama memang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Wahyu sebenarnya. Bagaimana kita kerjasama dalam rangka tentu konsolidasi khususnya dalam penegakan
peraturannya. Dalam hal ini tadi Pak Wahyu mengusulkan agar serentak ada pemerintah daerah ini menegakkan peraturan masing-masing, peraturan daerah. Karena apa? Karena dampaknya ketika tadi yang juga disampaikan teman dari Jawa Tengah, ketika di satu provinsi aturan ditegakkan dengan baik, tapi kemudian lintas provinsi yang lainnya tidak, maka penyebaran atau pengendalian terhadap penyebaran ini juga tidak baik ya. Nah, oleh sebab itu kami sebenarnya di Lampung sudah ada perdanya, Pak. Jadi yang Perda nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan ini sudah mengakomodir semua tadi terkait dengan bagaimana penegakan adaptasi kebiasaan baru tersebut berikut sanksi-sanksinya. Sehingga ketika masuk dalam wilayah Provinsi Lampung tentu mengikuti peraturan daerah ini. Nah, ini mungkin menjadi satu poin untuk bisa artinya ada dikerjasamakan dalam penegakan aturan walaupun memang dalam batas, artinya ketika di daerah kita masing-masing untuk menyamakan proses pengendalian dan penanggulangannya. Yang kedua Pak Jadi terkait dengan perbatasan. Tadi mungkin perbatasan antar, kalau kita di Lampung tentu kaitan dengan Banten ya, Jakarta misalnya, terkait dengan lintas penyeberangan di Merak dan Bakahuni. Dan di situ mungkin perlu kerjasama ya, kaitan dengan bagaimana kita lintas atau batas ini terkait dengan testing dan tentu tadi penerapan sanksi untuk kaitan dengan penertiban untuk antar lintas daerah. Jadi sebenarnya itu usul kami, Pak. Jadi terkait dengan apa yang bisa dikerjasamakan ke depan ini, menangkap isu Pak Wahyu sampaikan tadi, bagaimana kita 10 provinsi ini bersama serentak menjadi daerah hijau atau zona hijau dalam rangka COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noviansyah. Ini usulan Pak Wahyu sudah disambut beberapa kolega, diantaranya adalah tentang memang penegakan peraturan. Yang kami lihat di masyarakat Pak, di denda push up aja banyak orang yang teriak lalu dibikin viral. Tapi kalau ini kita kuat di semua 10 provinsi ini menjalankan hal yang sama serentak walaupun beda-beda ininya, akan menjadi dorongan yang kuat sekali juga bagi kepatuhan masyarakat. Terima kasih Pak Novi. Kami akan bergerak lagi ke DIY Yogyakarta, Dinas Kesehatan Yogyakarta. Apakah sudah siap? Monggo dipersilakan. DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada DIY. Kalau belum ada, kami kembali lagi ke Jawa Barat. Dinas Kesehatan Jawa Barat. Dr. Hadri apa monitor? Dr. Hadri. Jawa Barat. Daftar kehadiran ada, tapi mungkin belum nyimak. Oke, di sela-sela itu sambil menunggu kolega kita siap untuk memberikan usulannya. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Pak, boleh masuk, Pak? Oh iya, Pak Hadri, Pak Dr. Hadri, maka silakan. Ada 2 vikon, Pak, jadi ini selang-seling ya, Pak ya. Oke, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo Pak, monggo dipersilakan untuk mengusulkan kira-kira kerjasama apa yang akan kita angkat nanti dalam rapat kerja gubernur di Yogyakarta pada April nanti. Monggo silakan
Pak Adri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadri, saya Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ingin menyampaikan sedikit untuk usulan. Saya minggu ini mendapat laporan dari teman-teman bahwa hasil PPK Mikro di Jawa Barat itu sukses, Pak. Bisa menurunkan sampai 60% angka keaktifan penyakit ini, Pak. Gitu. Jadi Gubernur menyampaikan bahwa PPK Mikro ini akan menjadi normal baru buat kita, Pak. Selain itu di Jawa Barat selain PPK Mikro, kami juga PPK Mikro itu kami juga membuat suatu puskesmas terpadu dan juara, Pak. Namanya Puskesmas Puspa. Itu ada di 12 kabupaten kota percontohan, yang insya Allah ini juga mendukung untuk menurunkan beban dari rumah sakit, Pak, untuk perawatannya. Karena di Puskesmas Puspa itu kita lengkapi juga dengan isolasi terpusat, Pak, COVID-19. Nah, model itu kalau bisa menjadi model untuk seluruh Jawa, Bali, mungkin bisa menurunkan sekitar 60%, Pak, seperti di Jawa Barat, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Mikro, ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak Dr. Hadri. Ini luar biasa informasinya. Mudah-mudahan kawan-kawan di daerah lain juga bisa mengikuti. 60% adalah angka yang luar biasa sekali kalau PPK Mikro ini bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih, Pak Dr. Hadri. Dipersilakan untuk mengikuti Zoom yang lain. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita bergerak ke DIY, Dinas Kesehatan DIY. Apakah sudah bisa gabung DIY? DIY ini tuan rumah, nanti kita raker group, harusnya sudah ada. Oke, kalau tidak ada, karena ini rapatnya terbatas, diperkirakan 1 jam selesai, jadi kami nggak banyak membahas tentang ini itu. Tapi masukan-masukan ini nanti akan kami catat untuk menjadikan agenda dalam rapat kerja gubernur. Sebelum DIY bisa dikontak, Pak Suwarno, moga dikomentari dari beberapa kawan, 5 kawan yang sudah menyampaikan. Monggo Pak Warno. Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi, kami sudah mencatat beberapa hal yang memang ini harus diselaraskan dengan kondisi daerah atau wilayah masing-masing gitu. Barangkali success story di DKI belum tentu pas untuk success story di tempat lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Barangkali ada faktor-faktor penunjang lain misalkan. Success story di tempat lain. Nah, ini yang harus kita cermati. Tapi satu hal bahwa saya sangat setuju dengan tadi dari Bapak dari Jawa Tengah dan beberapa teman yang bahwa fungsi dari kerjasama itu akan lebih efektif biasanya di daerah-daerah perbatasan. Karena di masing-masing daerah itu sudah diurus fokus oleh masing-masing provinsi. Biasanya di perbatasan lintas perbatasan itu yang terkadang suka terlupakan gitu. Ya. Kemudian juga beberapa masalah-masalah yang sebelumnya sudah kita bahas itu juga belum sepenuhnya efektif gitu. Sehingga seperti misalkan ada ODGJ, ODMK seperti yang disebutkan oleh DKI itu juga menjadi masalah potensial, apalagi di kondisi COVID seperti ini.
Jangankan yang ODMK, ODGJ, yang sehat walafiat aja bisa berubah menjadi ODGJ, ODMK gitu. Nah, ini kan juga perlu perlu jadi bahan pertimbangan. FGD beberapa waktu yang lalu juga menyatakan bahwa memang COVID ini harus diselesaikan bersama-sama gitu. Cara pemerintah melakukan 3T baik pusat maupun daerah, masyarakat melakukan 3M. Cuma yang kalau pemerintah 3T itu kan dianggarkan atau dianggarkan oleh pemerintah. Sementara yang 3M ini kan tidak teranggarkan oleh pemerintah. Nah, ini barangkali yang harus kita waspadai juga. Misalkan mewajibkan masker medis. Itu kalau satu orang satu hari satu kali ganti, itu berapa juta sampah medis itu yang harus disiapkan. Gitu, yang harus dikendalikan. Itu juga jadi masalah berikutnya gitu. Nah, barangkali nanti ada pandangan-pandangan lain dari Bapak Ibu sekalian bahwa walaupun fokus rapat kita ini di bidang kesehatan, pasti tidak ada satu masalah yang berdiri sendiri gitu. Pasti ada efek-efek yang lain. Misalkan 3M saja. Mencuci dengan sabun, lalu sabunnya beli dari mana gitu, ada biayanya enggak gitu. Nah ini kan juga jadi masalah. Kemudian juga menjaga jarak. Kemarin waktu kita lakukan FGD dengan UMKM, bahwa hampir 95% itu bisnis yang berjalan tuh bisnis mikro gitu. Mikro itu mesti ada semakin banyak jarak ya bukan mikro lagi gitu. Karena mikro itu biasanya bersentuhan, berhadapan, cash and carry. Sehingga proses pembatasan itu juga jadi masalah. Nggak mungkin di pasar tradisional itu ada pembatasan. Pasti tidak mungkin. Nah ini karena banyak kondisi seperti itu. Kemudian misalkan menggunakan lagi ojek online atau GoFood atau apapun namanya. Itu juga nggak bisa semua lokasi menggunakan itu. Di daerah-daerah yang tidak ada fasilitas itu juga nggak bisa lakukan. Jadi barangkali ini juga kita perlu perhatikan betul bahwa success story itu ada beberapa prasyarat yang harus kita. Nah, mungkin tadi dari Jawa Barat, saya tertarik Jawa Barat. Jawa Barat sudahkah melakukan kajian atau apapun namanya informasi yang faktor-faktor apa saja yang membuat bahwa PPMK di Jawa Barat itu berhasil ini. Barangkali itu yang kita perlu juga tahu selain cerita success story-nya. Demikian Pak Jadi sebentar. Oke, terima kasih. Ini waktunya kita masih sekitar 15 menit lagi. Saya panggil sekali lagi Dinas Kesehatan DIY apa monitor? Ya, Pak. Monitor bikin videonya. DIY monitor? Ya, monitor Bapak. Oke, terima kasih Bu. Bu, diskusi kita kali ini ingin mengusulkan di bidang kesehatan ini yang bisa diangkat menjadi kerjasama 10 provinsi kira-kira apa? Ya, Bu ya. Monggo silakan DIY. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf ini videonya belum bisa kami nyalakan. Ya, secara prinsip mungkin tidak jauh berbeda dengan beberapa yang disampaikan oleh provinsi lain. Yang pertama kaitannya dengan tracing antar wilayah. Jadi percepatan pelaporan untuk tracing antar wilayah. Ya, sebagai contoh misalnya di satu daerah ada yang positif atau mungkin kontak erat, ternyata itu adalah orang luar provinsi. Nah, misalnya nanti itu bisa dipercepat proses pelaporannya, itu akan mempermudah untuk tracing-nya. Itu yang antar wilayah. Kemudian juga yang vaksin juga sama, vaksin misalnya seseorang berada di luar wilayah kemudian sudah masuk pada jadwalnya harus vaksin, apakah juga memungkinkan untuk divaksin di daerah lain. Ini dalam hal ini adalah 10 provinsi di MPU. Itu.
Okay. Yang menjadi masalah juga adalah yang berkaitan dengan karantina, Bapak. Selama ini di DIY cukup banyak yang harus dikarantina dan itu berasal dari provinsi lain. Nah, itu juga mungkin perlu untuk dibicarakan bagaimana kerjasamanya, apakah harus di provinsi asal yang pembiayanya dari provinsi asal, apakah di provinsi yang didatangi, semacam itu. Mungkin kurang lebihnya itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini usulannya sedikit tapi bermakna juga ya. Kalau karantina itu berasal dari daerah lain, siapa yang harus membiayai? Iya juga ya. Masalahnya kecil tapi ini sensitif ini. Kalau nggak dilakukan, kalau nggak disepakati nanti bisa tarik ulur ini. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kami mau ngundang lagi yang dari Banten. Dari Banten ada? Dari Banten? Banten belum nampak. Kalau NTT, Dinas Kesehatan dari NTT ada? NTB Mas coba. Ya. Kalau dari NTB, Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu yang mewakili Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Izin. Ya, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi, perkenalkan saya Dr. Fikri, Kepala Dinas Provinsi NTB. Jadi, ada beberapa usulan ini terkait topik yang kita bahas kali ini. Kita saat ini sedang melakukan vaksinasi secara masif. Memang di Provinsi NTB juga diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk melakukan vaksinasi masif ya. Jadi ini juga kesempatan kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Jadi usulan kami poin pertama adalah mungkin perlu ada pembelajaran terkait pelaksanaan vaksinasi massal. Jadi ini juga bagian dari inovasi masing-masing daerah untuk melakukan percepatan. Selain kita menggunakan vaskes yang ada, kami memang coba memulai lagi saat ini untuk melakukan vaksinasi massal di suatu tempat center imunisasi. Nah, mungkin ada dalam kerjasama perlu pembelajaran di sini. Kemudian terkait relokasi vaksin mungkin antar provinsi. Jadi bisa jadi ada satu provinsi yang kelebihan atau kekurangan vaksin, bisa saja dilakukan relokasi ini. Jadi kan memang ada suatu daerah provinsi atau daerah yang cepat melakukan vaksinasi, ya, atau memang mungkin stok vaksinnya juga berlebih, nah itu juga bisa menjadi pertimbangan. Dan tampaknya perlu ada semacam seminar nasional untuk keamanan vaksin. Ini ke depan ini kita tentunya tantangannya kepada sebelum masuk ke tahap ketiga untuk masyarakat ya. Ya, karena memang masih juga kita jumpai tentang tentang orang masih ragu-ragu divaksin. Jadi karena hoax ini juga masih tidak kalah hebatnya juga beredar ini terkait vaksin ini. Jadi ya itu mungkin poin-poin penting ya. Yang terakhir mungkin kalau terkait rujukan regional untuk kasus-kasus KIPI ini yang khusus yang serius. Kalau sekarang memang di NTB kami belum menemukan, mudah-mudahan tidak ada untuk kasus KIPI yang berat ya, hanya ringan ya, sedang. Tapi kalau satu kasus serius berat itu kemudian terekspos media, nah itu bisa kerja kita yang udah banyak itu kadang-kadang bisa jadi ambiar. Nah, itu masukan aja terkait sistem rujukan regional terkait KIPI yang serius mungkin Pak Jadi. Terima kasih dari NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fikri, terima kasih banyak atas usulannya. Ini cukup luar biasa. Kami akan catat bahwa ada pembelajaran tentang vaksinasi. Lalu kita semua juga mesti harus berjuang untuk melawan hoax. Karena kalau tidak kerja yang luar biasa menjadi hilang sama sekali. Saya
panggilkan sekali lagi yang dari Jawa, Jawa Barat kita. Yang dari Jawa Timur. Apakah Jawa Timur ada? Jawa Timur? Jawa Timur nggak ada. Dari Banten, yang mewakili dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Provinsi Banten juga tidak ada. Bapak Ibu sekalian, ini kita memang mengadakan rapat khusus dengan waktu yang terbatas, karena nanti mohon maaf, nanti kalau saatnya Rakergub, kami akan ajak kembali Bapak Ibu dalam pembahasan yang sudah fokus menjadi kerjasama bersama 10 provinsi ya dalam hal ini. Nah, memang pencerahan bahasan dari Prof. Wahyu yang pertama tadi diamini banyak pihak bahwa perlu ada satu sistem penegakan hukum yang didasari dengan sanksi bagi pelanggarnya, dan juga contoh zona hijau yang seperti macam kontestasi. Jadi siapa yang hijau ada rewardnya dan sebagainya. Ini menjadi menarik kalau lokusnya misalnya kecamatan atau kabupaten yang dikelola 10 provinsi. Kami tidak banyak memberikan resume atau rangkuman dalam hal ini, tapi tadi Pak Warno sudah memberikan pengarahan di tengah-tengah, lalu kita nanti akan rumuskan dulu di FKD MPU, baru nanti kalau ada hasilnya nanti resumenya kami sampaikan kepada masing-masing. Sebelum kami akhiri, masih ada yang ingin bicara yang ketinggalan dari Provinsi NTT, Jawa Timur, Banten. Apakah ada? Nggak ada. Pak Warno masih mau kasih semacam closing statement? Pak Suwarno? Kalau nggak ada, closing statement-nya saya kasihkan kepada Prof. Wahyu. Pak Wahyu, moga diakhiri kira-kira resumenya apa ini mengenai kerjasama bidang kesehatan, terutama terkait dengan vaksinasi. Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu luar biasa, itu inovasi yang sudah dilakukan di tiap daerah. Tapi Bapak Ibu perlu kita perhatikan juga bahwa apapun yang terbaik yang dilakukan dan sukses di suatu daerah itu tidak akan sukses bila daerah lain atau sebelahnya atau sekitarnya itu tidak sukses. Nah, itu kata kuncinya. Sehingga perlu adanya mitra prajurit utama ini menyatukan Bapak Ibu untuk melakukan suatu kegiatan yang bersama. Dan tentunya kesepakatan-kesepakatan bersama itu nanti akan harus terbentuk untuk mensukseskan di suatu daerah tersebut, di tempat lain juga akan sukses. Terutama tadi yang terkait dengan mobilitas. Katakanlah misalnya tadi yang usul dari Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, ya misalnya, bagaimana supaya satu daerah yang sudah hijau tetap dijaga tetap hijau, maka pelaku perjalanan misalnya situ maka dipastikan dari daerah asal sampai ke daerah yang baru dan balik lagi tetap hijau bagi pelaku-pelaku tersebut, sehingga daerah tetap terjaga, tetap hijau. Nah, program-program itulah yang kita jaga untuk mensukseskan suatu daerah yang sudah sukses, sehingga yang lain pun ikut sukses. Sehingga peraturan perlu didukung, kemudian anggaran pun perlu dilakukan, dan tentunya adalah sanksi-sanksi ataupun reward yang diberikan kepada masyarakat untuk ini jauh dilakukan lebih murah daripada kita melakukan pembiayaan untuk orang yang sakit karena COVID ini. Jadi program itu akan berjalan, tetap akan lebih hemat dan lebih efisien, tapi hasil juga optimal daripada kita membiayai sesuatu yang sendiri-sendiri, tapi akhirnya akan ambiar lagi seperti tadi sampaikan kalau daerah lain tidak melakukannya. Itu kira-kira masukan dari saya. Terima kasih Pak Jadi. Terima
kasih Pak Wahyu. Closing statement sudah dilakukan. Kita sebentar lagi akan salam penutupan. Tapi sebelum ditutup, pihak panitia menginginkan Bapak Ibu sekalian, mari kita nyalakan videonya, kita foto bersama. Monggo dinyalakan videonya semua. Panitia Mas Jo, tolong disiapkan. Bapak Ibu, mari videonya dibuka semua. Baik, mungkin bisa dilambaikan tangan gitu, Pak. Agar bisa lambaikan tangan. Videonya dibuka semua. Oke. Ada yang belum dibuka? Monggo silakan. Baik, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah? Cukup? Cukup satu lagi, Pak. Satu lagi. Sebentar, satu lagi. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadi.